Selamat datang di channel Novel Syamsuddin Syam, novel dengan judul Sepasang yang Melawan, novel pertama yang ditulis oleh Jazuli Iman 2016 dan diterbitkan oleh Jelajah Pustaka. Salam sejahtera dan selamat menikmati. Episode 2. Teman, jika kau butuh lebih dari sekedar tafsiran dan kutipan pasaran tentang siapa itu Tuhan, teman, dan diri sendiri, pergilah mendaki gunung atau mengheninglah. Rumah Sekar, Seturan, Yogyakarta. Kebosanan melanda Sekar. Sejak semalam, teman-teman hanya pergi berlibur ke Kaliurang. Sedang Sekar, hari minggunya ini ia lewati dengan hanya tidur seharian. Malam harinya, tanpa rasa kantuk, Sekar menjadi sangat merasa kosong. Pikirannya yang mengembara kemana-mana akhirnya membawanya untuk mengingat sesuatu yang dikatakan Bu Ingrid beberapa hari lalu. Pejalan Anarki, Blok L, batin Sekar. Lewat Google, tak butuh waktu lama untuk Sekar menemukan blog milik L. Ia mulai membaca salah satu catatan L di dalamnya. Aku berada di tempat di mana aku bisa menjadi seorang yang berjalan di atas kakinya sendiri. Aku berada di tempat di mana aku bisa menjadi seorang yang berkeputusan dengan kepalanya sendiri. Aku berada di tempat di mana aku bisa menjadi seorang yang mendapatkan kekuasaan atas tubuhnya sendiri. Aku berada di tempat di mana aku bisa menjadi seorang yang tidak menemukan kekuatan harta, tahta, dan tentara. Memang selama ini kamu berjalan di kaki siapa? Selama ini kamu berkeputusan dengan kepala siapa? Kata Sekar sendirian di depan layar komputer di kamarnya. Sekar terus mengejek catatan-catatan L yang ia pilih secara acak. Meski beremosi, Sekar terus saja membaca catatan-catatan L lainnya. Awalnya ia hanya iseng, namun Sekar terlihat lebih dari sekedar itu. Sekar perlahan membenahi letak duduknya. Ia lingkarkan jari di dagunya dengan telunjuk di ujung bibir. Wajahnya yang putih semakin bercahaya sebab Sekar mencondongkan kepalanya semakin dekat ke layar monitor. Aku beritahu kepadamu, Dick, akan tiba banyak situasi seperti sore ini, di mana tidak ada seorang pun yang datang untuk menawarkan pelukan atau ketiaknya ketika kau memanggil, Mama. Nasibmu ada di tanganmu. Selamat untuk gunung ketigamu, Merbabu. Adiknya yang masih SD, diajak naik Merbabu. Sekar menggelengkan kepala menanggapi catatan dalam sebuah foto yang diunggah L dalam blognya. Orang gila, katanya lagi sambil kembali melanjutkan bacaannya. Mereka, anak-anak adik-adik kita, adalah bayangan akan bagaimana nasib negeri ini kelak. Mereka harus belajar menyeimbangkan atau membiasakan diri untuk mampu bertahan hidup di luar fasilitas yang biasa mereka tuhankan. Dari kesenian dan alam, anak-anak akan digurui oleh pengalaman-pengalaman, bahwa menikmati proses adalah hal utama di balik segala pencapaian. Sekar terdiam sejenak, tak ada kritik dari bibirnya. Tak lama, ia arahkan lagi pointer komputernya untuk bergerak ke catatan lain. Seorang yang oleh Tuhan diberi anugerah berupa antusiasme berkegiatan alam dan atau kepekaan untuk dapat mendalami nikmatnya kretek dan kopi. Tidak ada alasan untuk ia tidak mencintai Nusantara. Kenapa kamu menolak kopi pemberianku? Mau manis, asin, asam, sekali kopi, tetap kopikan. Katanya lagi. Sekar membalikkan badan dengan memutar kursi belajarnya yang beroda. Ia letakkan kembali jari-jari tangannya di ujung bibirnya, mengetuk-ngetuknya beberapa kali. Kutipan dari catatan L yang terakhir membuatnya berpikir atau mengingat sesuatu. Tak lama, ia bangkitkan tubuhnya untuk berjalan menuju dapur dan membuat secangkir kopi. Bersama secangkir kopi di samping speaker yang sedari tadi memutar lagu kesayangannya, Sekar terlarut hingga tengah malam. Lewat membaca, seorang perempuan nomor 1 di kampus itu terbawa untuk menjelajahi seluk-beluk seorang laki-laki yang belakangan merepotkan hidupnya, L. ******. Kelas penganggaran. Sebab Sekar bangun sedikit terlalu siang dan terlambat beberapa menit masuk kelas, maka kali ini ia tidak duduk berdampingan dengan dua rekannya di HMJ, Rais dan Meli, seperti biasanya. Usai melewati pintu dan memberikan kontak mata penanda maaf kepada dosen, Sekar duduk di bangku sedapatnya, secepatnya. Maaf, Mbak, sudah sampai di bagian mana? Kepada seorang perempuan di sampingnya, Sekar bertanya sambil memeriksa helai per helai lembar kerja yang baru ia keluarkan. Mata kuliah penganggaran memang kompleks. Sekali tertinggal mengikuti pengisian lembar kerja akan sangat sulit dan terhambat untuk dapat melanjutkan mengikuti ke pengisian lembar kerja berikutnya. Kalem, Mbak. Dari tadi baru ngomong-ngomong aja si barbar, jawab perempuan itu.
Barbar, tanya Sekar. Pak Barudin, sahut laki-laki di samping perempuan yang ditanya Sekar. Sekar tertawa kecil mendengar keduanya menyebut Pak Barudin dengan panggilan barbar. Sekar menghembuskan nafasnya, berusaha untuk mengendalikan diri dan degup jantungnya. Sepagi itu, Sekar dipaksa berlari tergesa dari basement menuju kelas yang berada di lantai 3. Air, Mbak, perempuan itu menawarkan tumbler minumannya kepada Sekar. Gratis, tekannya. Terima kasih, Mbak. Sekar menyambut tumbler. Kencing, kata perempuan di samping Sekar. Hah, Sekar tersedak. Ia telusuri bodi botol minum di tangannya. Namaku Kencing. Kencing. Spontan Sekar mempertanyakan nama perempuan di sampingnya sambil menahan tawa dan menutup bibirnya yang kebasahan. Aku Pejoh, sahut laki-laki di samping Kencing. Apa? Lagi? Sekar tersedak dan kaget. Pejoh namanya, Kencing menengahi. Kamu Sekar kan? Oh iya, namaku Sekar. Sekar menyalami keduanya sambil masih kesulitan membenahi nada bicaranya karena tertawa. Kamu kenal dia, Cing? Tanya Pejoh. Mukanya sering nongol di web kampus, jawab Kencing. Ketua HMJ ya? Tanya Kencing pada Sekar. Sekar mengangguk. Pejoh ikut mengangguk. Kalian Mapalaya? Tanya Sekar setelah matanya menangkap stiker-stiker bergambar gunung di tumbler dan binder Kencing. Yak, mahasiswa paling lama, canda Kencing. Masih pada lajang, Pejoh menyambung. Oh, kamu masih lajang? Sahut Kencing sambil memberikan ancaman dengan cubitan kecil ke tangan Pejoh. Enggak, Cing. Anak-anak Mapala lain maksudnya. Kita mah enggak, aku kan sudah kepadamu dan kamu sudah kepadaku. Pejoh menenangkan Kencing, kekasihnya. Wah, Kencing dan Pejoh ini sepasang ya. Pacaran ya, serunya. Sekar merespon dengan apresiasi dan senyum. Pejoh dan Kencing. Sekar berkata-kata lagi. Ia tertawa-tawa sendiri. Sepanjang jam kelas, selingan patahan dan celetukan kerap kali diciptakan oleh Kencing dan Pejoh. Kelas menjadi lebih menyenangkan bagi Sekar. Tentu Sekar menyikapinya dengan seimbang, sehingga ia tidak tertinggal untuk melanjutkan lembar kerja dan memahami materi yang diberikan dosen. Dewi Larasati Ningrum, Pak Barudin mengecek kehadiran mahasiswa. Hadir Pak, kata Kencing. Pak Barudin adalah dosen yang cukup ketat. Tak ingin ada kasus titip tanda tangan, ia selalu memanggil satu persatu nama yang ditanda tangani di presensi. Tak lama, Pak Barudin menyebut satu nama lagi. Rismanto. Hadir, kata Pejoh sambil mengangkat tangannya malas. Sebelum Pak Barudin memanggil nama-nama mahasiswa, di sela Sekar mengerjakan lembar kerja penganggaran, sering ia tertawa sendiri karena terlintas di pikirannya tentang bagaimana bisa sepasang di sampingnya itu bernama Kencing dan Pejoh. Kencing menjelaskan pada Sekar bahwa nama Kencing dan Pejoh adalah nama lapangan. Itu nama khusus keanggotaan, sebuah ciri khas yang menggambarkan solid dan keakrabannya orang-orang di lingkungan organisasi tertentu, salah satunya Mapala. Asteris. Kelas penganggaran selesai. Sekar bergegas mencari El setelah sempat lebih dahulu mampir di kantin bersama Rais dan Meli. Di sana ia diingatkan oleh kedua rekannya di HMJ itu mengenai kelanjutan masalahnya dengan Bu Ani. Senior HMJ, dosen pembina, dan banyak orang menanti penyelesaian kasusmu. Rais berpesan pada Sekar, merasa terganggu dan terbebani. Sekar pun pergi. Setelah tidak menemukan El di sanggar, Sekar akhirnya menemukan El di taman depan perpustakaan. El sendirian, duduknya membelakangi jalan. Sekar yang mendekat dari belakang semakin yakin bahwa lelaki yang sedang menulis atau sibuk mengerjakan sesuatu di sana itu adalah El. El, Sekar mengeluarkan kata. El menghentikan laju pena di tangannya. Kepalanya menoleh ke arah Sekar. Kalau sudah tidak sibuk bisa kita bicara. Kata Sekar lagi. Oh kamu. El menatap Sekar. Sekar Indurasmi. Iya bisa. Mau di sini atau? Kata El lagi sambil menggeser letak duduknya dan mempersilahkan Sekar duduk. Terima kasih. Di sini saja. Gak lama kok. Sekar memilih untuk tidak duduk. Mengenai kita dan Bu Ani. Katanya lagi. Oh si anjing, sahut El santai. Apa katamu? Iya, bagaimana? Kata El lagi. Boleh dikecilkan gak volume musiknya? Pinta Sekar. Dari sikap dan kata yang keluar dari Sekar, El bisa membaca bahwa ia diajak untuk membangun suasana serius. El mengabulkannya. Ia letakkan pena, menutup bukunya, lalu mematikan musiknya. Sudah, silahkan, kata El. Tidakkah kamu serius kuliah di sini? Sekar memulai. Maksudmu?
Kalau memang tidak serius, idealis, tidak peduli nilai, ya sudah itu masalahmu. Lakukan itu sendiri. Jangan sertakan aku. Ada bahasa yang lebih mudah gak? Kata El. Bu Ani ingin kita menghadap El. Sekar meletakkan dua tangannya di meja bak seorang interogator kepada tersangka suatu kasus. Tolonglah El. Permasalahan kita. Kita. El memotong. Ya, kita, aku dan kamu. Siapa lagi? Sekar menunjuk dirinya dan El. Semua karena ulahmu, ulah kita. Kini kita jadi perbincangan dosen dan mahasiswa. Bukan kita, tapi Anda ketua HMJ yang terhormat. Posisi dan keadaanmu yang terhormat itu membuat sekecil apapun perbuatanmu menjadi bahan perbincangan. Tidak ada aku di dalam kita yang kamu maksud. El mulai tersinggung atas sikap dan argumentasi Sekar. Dan lagi, kenapa kamu sudutkan aku? El melanjutkan sudut pandangnya. Aku ingin kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kamu gak boleh egois. Aku keluar dari kelas Bu Ani saat itu adalah aku dan keputusanku. Aku tidak mengajakmu. Tidak menyertakanmu. Aku keluar kelas adalah sesuatu. Kamu ikut-ikut keluar kelas adalah sesuatu yang lain. Aku dan kamu adalah bukan kita. Berhentilah menyudutkanku dengan kata kita. Jelas El. Emosi Sekar semakin menjadi. Nalurinya memberontak untuk membalas. Sekar alirkan emosinya lewat kata-kata untuk menyerang El. Aku dengar kamu suka baca buku, bermain di desa dan gunung-gunung. Seharusnya kamu terbentuk menjadi seorang yang bijak dan penuh cinta. Sekar dekatkan tubuhnya selangkah kepada El, rupanya palsu. Wajar jika engkau selalu kesepian. Sekar tidak bisa mengendalikan emosinya. Argumennya keluar dari substansi pembicaraan. Setelah menghakimi El, ia tak bisa berkata-kata lagi dan memutuskan untuk melangkah pergi. Yang terhormat, Sekar Indurasmi. El berteriak. Sekar menghentikan langkahnya. Nanti malam, dalam kesepianmu yang kau lemparkan padaku, kata El sambil berdiri. 1. Kau renungkan lagi. Sebenarnya apa salahnya aku dan kau kepada Bu Ani? 2. Bakar lembar ikmu dan bacalah buku di luar yang itu-itu. Buka mata, hati, pikiranmu, baru kita bicara apa itu cinta dan bijaksana, kata El lagi. Sebelum melanjutkan langkahnya meninggalkan El, Sekar tolehkan kepalanya. Ia kirimkan kepada El sebuah wajah dengan amarah, wajah yang masih saja cantik. Asteris asteris asteris. Malam, di kamar Sekar. Dalam kesepianmu yang kau lemparkan padaku, kata-kata El menuruti Sekar ke kamarnya. Berkali Sekar menolak memikirkan apa yang dibilang El tadi siang tentang dua hal yang harus Sekar lakukan malam ini. Hanya, berkali Sekar berkata tidak, berkali itu pula kata-kata El semakin menguasai malamnya. Dan Sekar menyerah juga, ia mulai membuka percakapan dengan dirinya sendiri. Apa sebenarnya salahku dan El kepada Bu Ani? Sekar tidak menemukan jawabannya. Ia merasa tidak ada kesalahan yang ia lakukan. Juga El. Sekar berpikir El diusir dari kelas karena pakaian gunungnya tidak disenangi Bu Ani. Lalu El melawannya dengan argumen bahwa bukan hak Bu Ani untuk membentuk karakter dan pakaian apa yang harus dipakai mahasiswa. Kemudian Bu Ani mengusirnya dengan alasan El terlambat masuk kelas. Sekar yang juga terlambat, bahkan melebihi terlambatnya El, memutuskan diri untuk keluar kelas juga. Suatu sikap yang jika dilihat secara objektif sebenarnya cukup fair. Sudah betul yang aku dan El lakukan. Justru aku sedang mencoba fair, kan? Aku sedang mentaati peraturan yang Bu Ani buat, kata Sekar sendirian. Sekar merasa bahwa semua ini lebih kepada sentimen yang didramatisir oleh Bu Ani menjadi sebuah masalah, yang tentunya sebagai dosen DIPI, tidak bisa tidak dosen selalu pemenangnya. Wajar jika ada satu yang seperti El yang memutuskan melawan, habislah ia. Saat itu Sekar jadi ingat kata-kata Suhokgi yang dikutip El dalam blognya, guru bukan dewa yang selalu benar, dan murid bukan kerbau yang selalu salah. Mengingat kutipan itu, Sekar jadi ingat tentang blog El. Lebih detail, Sekar ingat tentang, bakar lembar ikmu dan bacalah buku di luar yang itu-itu. Buka mata, hati, pikiranmu, baru kita bicara apa itu cinta dan bijaksana. Sekar bergerak ke komputernya, beberapa keyword ia luncurkan ke mesin pencari Google. Mulanya ia melakukan itu semata untuk memenuhi permintaan pertahanan di dalam dirinya jika esok ia bertemu dan harus kembali ribut dengan El. Namun semakin lama, Sekar berselancar semakin jauh. Cinta, dan bijaksana, akhirnya membuatnya terdampar di sebuah pulau bernama
Socrates. Socrates, seorang filosof yang paling berpengaruh di dunia. Seorang yang secara sikap dianggap menjengkelkan bagi banyak orang di lingkungan dan masanya dahulu. Socrates tidak seperti seorang pada umumnya yang merasa berilmu. Ia tidak menggurui, ia hanya bertanya dan menjawab kata-kata yang orang lemparkan kepadanya. Socrates tidak menyerang, ia membuat orang yang menyerangnya merasa terserang sendiri dengan tanggapan yang logis dan tidak bisa dibantah sesiapa yang menggunakan akal sehatnya. Socrates mempermalukan, banyak orang yang mendebatnya. Keunikan dari caranya mengemukakan kebenaran-kebenaran yang filosofis, membuat resah petinggi Athena yang lebih dulu membuat standar tentang kebenaran-kebenaran. 399 sebelum Masehi. Socrates didakwa bersalah. Ia dianggap merusak tatanan dan kepercayaan masyarakat tentang dewa-dewa yang ada. Socrates merasa tidak melakukan kesalahan. Socrates mengemukakan bahwa apa-apa yang selama ini ia sampaikan adalah sesuatu yang berasal dari hati nurani dan dapat diterima dengan akal sehat manapun. Socrates sebenarnya bisa memilih untuk meminta belas kasihan dan pergi dari Athena. Hanya akhirnya ia memilih tetap di sana guna mempertahankan hati nurani, kebenaran. Socrates mati setelah dipaksa minum racun cemara oleh para pengadil Athena. Socrates, sebuah nama yang akhirnya disebut oleh seluruh rakyat Athena ketika ditanya, siapa orang yang paling bijaksana? Seperti malam-malam sebelumnya, Sekar terlarut menelusuri jawaban dari apa-apa yang ia baca. Ia dapati maksud Sekar harus mendengarkan nurani dan akal sehatnya tentang apa yang salah dengan dia kepada Bu Ani. Sudah hampir pukul 3 pagi. Sekar yang memang pada dasarnya tidak terbiasa terjaga selarut itu, akhirnya kelelahan dan tertidur di meja komputernya. Banyaknya pikiran, kerap tidur larut malam, dan tidak teraturnya pola makan belakangan ini, membuat Sekar merasa tak enak badan. Pagi itu, Sekar terbangun tepat pukul 10. Pada waktu yang sama, di kampus perkuliahan ekonomi makro Bu Ani kelas Sekar sedang berlangsung. Mati, batin Sekar. Ia panik bukan kepalang. Tanpa mandi, Sekar basahi wajah sekenanya. Meraih buku, mengenakan jeans kemarin, kaos oblong, dan meraih kemeja flanelnya. Ia letakkan kakinya ke sepatu dan berangkat secepat yang ia bisa menuju kampus. Sesampainya di kampus, ia lanjut berlari dari parkiran basement menuju lantai 3. Kepalanya semakin pusing. Di perjalanan ia benar-benar merasa tubuhnya sedang tidak sehat. Pukul 10:25, Sekar mematung di depan pintu kelas. Ia lupakan keluhan seputar kesehatan tubuhnya. Kini kepalanya penuh dengan tanya dan rasa panik. Terlambat 25 menit adalah sebuah tinta merah dalam sejarah perkuliahannya. Sialnya lagi, ini adalah kelas Bu Ani. Batinnya bertempur tentang pilihan untuk maju meraih gagang pintu dan masuk atau mundur. Sekar tak bergerak sedikit pun hingga akhirnya ponsel berdering. Sebuah pesan masuk dari Rais. Kalian kemana? Kata Rais dalam ponsel Sekar. Kalian. Sekar tak mengerti apa yang dimaksud, kalian, dalam pertanyaan Rais. Kalian, kamu dan kemana? Balas Rais lagi. Sempurna. Mati aku, batin Sekar. Matanya membelalak kosong. Badannya melemah seketika. Rupanya tidak masuk kelas juga. Sekar tidak bisa membayangkan apa yang ada di pikiran kawan-kawannya tentang keadaan yang di luar rencananya ini. Terlebih Bu Ani. Setelah sepasang yang melawan, akan ada ungkapan apa lagi yang ia berikan pada Sekar dan yang bolos kuliah bersama. Pilihan untuk membuat semua itu tidak terjadi sebenarnya ada, yaitu Sekar harus masuk kelas. Hanya itu sama dengan Sekar menjadi mahasiswa terbodoh pertama yang berani masuk di kelas Bu Ani setelah kini ia terlambat hampir 30 menit. Pusing di kepalanya semakin menjadi. Sekar memundurkan langkah kakinya menjauhi pintu. Ponsel yang baru saja menyampaikan pesan dari Rais itu belum juga turun dari tangan Sekar. Pikirannya pun masih penuh dan kalut saat akhirnya ia antarkan tubuhnya untuk melunglai duduk di kursi panjang dekat loker di sisi kelas. Lihat apa yang kau lakukan padaku, lirih Sekar bicara, entah pada siapa. Sebab ia merasa tidak enak badan, Sekar berniat untuk pulang. Mencoba menghindar dari kawan-kawan dan ruangan HMJ, Sekar pulang memutar lewat pintu dekat taman. Sekar bertemu dengan Kencing di jalan menuju taman. Abis menghibur teman, kasihan dapat musibah, kata Kencing sambil menunjuk seorang laki-laki yang dari kejauhan Sekar melihatnya duduk sendirian di taman dekat gedung perpustakaan.
Batin Sekar. Tidak membaca buku, tidak mendengarkan musik, El terduduk sendirian di taman dekat perpus. Matanya redup, tubuhnya gemetar sesekali, kepalanya menghadap langit sembari ia hisap dalam-dalam rokok di tangannya. Tanpa memainkan kepulannya, ia hembuskan asap-asap itu seketika dan tanpa irama. Kenapa tidak menangis saja? Naluri kasih dan kelembutan Sekar keluar seketika. Ia menyapa El yang jelas terlihat sangat kacau dan berantakan. Dari tampilannya, siapapun yang mengenal El pasti tahu, sesuatu yang berat sedang terjadi pada laki-laki pecandu kretek itu. Semua orang menangis ketika sedih, dan itu tidak ada kaitannya dengan kekuatan seseorang. Kamu tidak serta-merta kehilangan kelelakianmu ketika menangis, kata Sekar lagi. Semua orang menangis ketika sedih. Tanya El. Ia menoleh ke arah Sekar. El tersenyum, matanya yang menggenang dan merah memandangi Sekar dari rambut sampai sepatu. Sekar mengangguk, kali ini bahkan ia beranjak duduk di bangku sebelah El. Kapan kamu sedih dan menangis? Tanya El. Banyak. Aku menangis ketika aku dimarahi ayah. Dapat nilai jelek juga aku menangis. Ketika dulu disakiti kekasihku juga menangis. Kasus Bu Ani juga aku menangis. Sekar tersenyum mengakrabkan diri. Aku perempuan, aku lumayan sering menangis. Ketika bersedih aku menangis. Sekar menjelaskan sambil menggoyang-goyangkan kakinya agar tetap merasa santai. Keduanya hening beberapa saat. Daun-daun di taman berguguran mengisi jeda di antara mereka. Palsu, kata El mengembalikan percakapannya. Palsu, Sekar mengulangi. Di jalan ada rumah-rumah digusur. Di stasiun ada pedagang-pedagang diusir. Di jembatan ada anak-anak kecil kelaparan. Di gunung ada sampah berserakan. Di Facebook dan YouTube ada sesaudara diadu domba dan perang. Kamu tidak sedih melihat itu semua? Tanya El. Sekar menghentikan goyangan kakinya. Maksudmu apa? Sekar menolehkan kepala menuju El. Maksudku, yaitu, kamu tidak sedih melihat itu semua? Iya sedih. Lalu, jawab Sekar sambil tetap bertanya-tanya dalam hati apa sebenarnya maksud El menanyakan itu. Lalu apakah kamu menangis? Kata El. Sekar terhenyak mendengarnya. Kemungkinan besar kamu mungkin sama dengan Keba. Nyakan orang, kata El lagi. Bahwa kamu mengaku merasa sedih tapi tidak menangis melihat itu semua. Kamu dan kebanyakan orang hanya menangis ketika diri disakiti, dikhianati, atau apa-apa yang buruk menimpamu. Apa yang ingin kamu sampaikan sebenarnya? Sekar mulai tidak nyaman meski telah ia ubah letak duduknya berkali-kali. Orang-orang tidak fair, tidak bersungguh-sungguh merasa sedih pada banyak hal. Kecuali jika sesuatu menimpa dirinya barulah mereka benar-benar merasa sedih, lalu menangis. Apa yang lebih egois dari orang-orang itu? Orang-orang berpura-pura, termasuk ketika bersedih. Mereka tidak benar-benar merasakannya, lanjut El. Sekar tersinggung dan spontan beranjak meninggalkan El. Aku wajib malu pada kehidupan. Jika merasa bersedih dan bisa menangis saat diri disakiti namun baik-baik saja melihat segala kekeliruan yang menyedihkan di dunia, lanjut El. Mungkin benar, kata Sekar sambil menahan sejenak langkahnya. Kamu sakit, El, lanjutnya sebelum pergi dengan cepat. Mungkin benar, kata El sendirian. Su Hokgi, dapat mencintai, dapat iba hati, dapat merasai kedukaan. Tanpa itu semua maka kita tidak lebih dari benda. Selamat jalan, Mbah. Titip salam untuk Bapak di sana. Bilang, aku akan tepati janjiku. Aku akan lulus, batin El yang sedang bersedih sebab nenek yang merawatnya dari kecil meninggal dunia hari ini. Asteris asteris asteris. Hari berlalu. Berita mengenai perilaku tidak patut Sekar bersama El tersebar semakin luas dan menjadi topik asyik untuk gosip-gosip di kantin dan gelanggang mahasiswa. Selain ungkapan, sepasang yang melawan, yang menjadi headline, entah siapa yang mengambilnya, foto Sekar dan El duduk berdampingan di taman perpus menjadi gambar yang menyita banyak perhatian di mading dan buletin mingguan UKM jurnalistik kampus. Selain badannya yang semakin tidak sehat, atas semua yang terjadi, Sekar merasa tidak mungkin bisa memberi argumentasi logis pada senior dan anggota HMJ. Sekar memilih untuk menghindar dari dunia kampus dan mengistirahatkan diri. Berkali kuliah dan 2 rapat kepengurusan ia tidak hadiri. Kesempatan itu digunakan beberapa musuh, baik musuh El di kampus pun musuh Sekar di HMJ untuk mengkudeta dan menyuarakan isu untuk memaksa Sekar mundur dari jabatan ketua HMJ. Sementara Rais dan Meli yang ia harapkan dapat memberinya dukungan moral malah turut serta menyudutkannya lewat kata dan perilaku,
tersurat maupun tersirat. Sekar jatuh pingsan di rumah sakit saat ia hanya berniat untuk sekedar periksa dan meminta resep obat. Tipus, kata dokter. Demi kebaikannya, Sekar dipaksa untuk tinggal dan dirawat beberapa hari. Selama hari-hari itu, tidak ada satupun kawan-kawan Sekar yang tahu mengenai keadaannya. Sebelum Sekar akhirnya memutuskan untuk mematikan ponselnya, sebenarnya Sekar tidak benar-benar sendirian. Ia kerap diberikan perhatian, salam, dan semangat oleh beberapa rekan HMJ dan kawan lainnya. Hanya, Sekar merasa semua hanya basa-basi. Semua tidak sedang benar-benar peduli. Terlebih kebanyakan dari mereka adalah laki-laki, yang Sekar ketahui semuanya memiliki kepentingan dengannya, entah itu asmara, studi, pun terkait posisi HMJ. Tidak ada cinta, menurut Sekar. Selain IPK yang tinggi, Sekar menyadari bahwa potensi di dirinya ada pada jabatan dan kecantikannya. Sekar merasa bahwa laki-laki manapun pasti akan melakukan itu, memberi perhatian, mencuri kesempatan dalam kesempitan untuk mendekat dan berharap dianggap pahlawan. Hanya, sepenakut-penakutnya dan sebagaimanapun sepinya Sekar, hati kecilnya masih bisa berkata tidak untuk kemunafikan. Dan kini, tidak ada pilihan lain yang bisa ia dengarkan melainkan suara hatinya sendiri. Sekar sudah siap jika keputusannya itu sama dengan berarti Sekar harus kesepian. *****. Sore di rumah sakit, hari ke-6 Sekar dirawat. Sekar, terdengar suara yang tidak asing memanggil dari depan pintu kamar inapnya yang baru saja terbuka. Kakak kencing. Sekar terkejut dan merasa sangat senang. Halo, Sekar, Pejo menyapa usai menutup pintu. Pejo, Sekar balas menyapa. Diterimanya tubuh kencing yang bergegas menghampirinya dengan pelukan. Sekar sangat senang bertemu kencing dan Pejo. Tahu dari mana aku di sini? Tanya Sekar. Kita habis donor. Gak sengaja melihat namamu di daftar pasien di papan informasi depan sana, kencing menjelaskan. Sekar Indurasmi, tertulis di sana. Ya sudah kita iseng ngecek. Ternyata benar kamu. Lanjutnya. Oh, donor apa di sini? Darah. Donor hati, sahut Pejo. Hah, serius? Sekar keheranan. Oh iya, hatiku turah-turah nih. Sekar mau, aku kasih satu, Pejo bercanda. Sekar tertawa akan kelucuan Pejo. Wow, kamu satu tubuh utuh dari kaki, selangkangan, ketek, sampai rambutmu kudonorin nanti lama-lama. Kencing meresponnya dengan cubitan sebagai peringatan. Mau, duh, nggak kencing sayangku. Ampun, jawab Pejo sambil menyilangkan tangan dan mempertemukannya di resleting celana jeansnya yang sobek-sobek. Iya, Sekar, donor darah, kata kencing lagi kepada Sekar. Donor darah, Sekar mengulangi. Dalam hati, Sekar benar-benar merasa sangat senang bertemu dengan dua orang di dekatnya itu. Kehadiran kencing dan Pejo, selain membasuh rindunya akan interaksi dengan orang-orang, juga membuka pikiran Sekar tentang apa yang selama ini ia dengar dari kawan-kawannya dan dosen-dosen mengenai anak-anak Mapala. Sebagaimana diketahui bahwa syarat donor darah adalah tubuh yang sehat dan bersih dalamnya. Apa yang telah dilakukan kencing dan Pejo, selain menjelaskan tentang rasa kemanusiaan tinggi dari kawan-kawan Mapala, juga menampik segala stigma. Mereka berdua seakan mengklarifikasi, tanpa kata-kata, bahwa mereka bersih dari segala obat-obatan terlarang. Persepsi orang-orang di zaman sekarang memang jauh lebih bisa membunuh seorang ketimbang peluru atau apa-apa, batin Sekar. Pantas gak kelihatan di kelas penganggaran, kata kencing. Dicariin orang-orang kamu, sahut Pejo. Sakit apa, Sekar? Sudah berapa lama? Tanya kencing. Iya nih, tipus kambuh. Sekar mencoba bangkit dan duduk. Kencing membantunya. Kemarin penganggaran ngerjain lembar kerja apa? Tanya Sekar lagi. Buset dah Sekar ya. Sakit begini masih mikirin lembar kerja kuliah penganggaran. Pejo menggeleng-gelengkan kepala. Santai. Besok aku ajarin. Lanjutnya. Halah, Jo. Cak, kamu aja nyontek aku. Kata kencing pada Pejo. Jangan mikirin itu, Sekar. Besok ku bantu ngejar ketinggalannya. Kata kencing pada Sekar dengan senyum yang bersahabat. El juga jago penganggaran loh, Pejo menyahut. Kencing melotot dan menginjak kaki Pejo seketika. Pejo menangkap maksud kencing agar ia lebih berhati-hati ketika bercanda tentang El dan Sekar. Sekar terdiam menghening mendengar candaan Pejo yang tak tahu apa-apa tentang ia dan El. Maaf, Sekar, keceplosan, kata Pejo. Sekar berlagak tersenyum untuk mencairkan keadaan. Makasih ya, kalian baik banget, kata Sekar.
Aku kemana aja selama ini kok baru kenal kalian? Mereka bertiga terlibat sebuah percakapan yang hangat. Saling memperhatikan dan berkata tentang apa-apa. Hingga malam, Kencing menyuruh Pejoh pulang dan membiarkan Kencing tinggal di rumah sakit untuk menemani Sekar. Bersama Kencing, untuk pertama kalinya di rumah sakit itu, Sekar baru benar-benar merasakan bahwa dia sedang mendapatkan pemulihan dan perawatan. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.